Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Kembali lagi Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Cabang Bandung melayani setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada. Kita bersyukur karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan. Kita bersyukur karena kita akan menyembah Tuhan. Betul kita masih ada di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang bersemayam di atas puji-pujian umatnya, Allah yang bertahta, Allah yang berdaulat, Allah yang hadir melawat setiap umatnya di rumah kita masing-masing. Karena itu saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan memuji, kita akan menyembah Tuhan. Sebab dialah Allah yang besar, dialah Allah yang layak ditinggikan, dialah Allah yang layak terima pujian. Sebab Kau besar Tuhan, perbuatanmu ajaib selama-lamanya. Haleluya. Oh, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada sepertimu. Amin. Katakan tiada seperti Engkau. Haleluya. Perbuatanmu, oh ajaib Tuhan. Amin. Katakan tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari jemaat lebih sungguh lagi kita katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti, sebab Kau besar, oh tiada seperti. Amin, amin. Haleluya. Sebab tiada sepertimu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, sebab tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti, sebab Kau besar. Oh, haleluya. Sebab kita punya Allah yang besar. Tiada seperti Dia, tiada seperti Dia. Haleluya. Mari lebih sungguh lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Sebab tiada seperti Engkau. Oh, sebab Kau besar, ajaib. Amin. Katakan tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada sepertimu. Sekali lagi katakan, tiada sepertimu, tiada seperti Engkau. Haleluya. Haleluya. Sebab tiada sepertimu, sebab tiada Allah seperti Engkau Yesus. Kami mengucap syukur karena di rumah kami masing-masing kami akan menikmati hadirat Tuhan. Kami akan menikmati lawatan Tuhan. Kami mengalami perjumpaan dengan Allah kami, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, kami mengucap syukur sebab Tuhan memelihara kami sehingga kami dapat kembali beribadah dengan sukacita. Sekalipun kami masih ada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya hadirat Tuhan, lawatan Tuhan nyata atas setiap kami. Sehingga waktunya ketika kami juga nantinya akan kembali dapat berkumpul di gereja-Mu, maka kami akan melangkahkan kaki kami untuk kembali bersama-sama berfellowship, menyembah Tuhan di rumah Tuhan. Karena itu ya Bapa yang baik, kami mentahbiskan ibadah raya Minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan, kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita dong. Haleluya. Tuhan itu baik. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita kembali akan memuji, menyembah Tuhan. Kita di rumah kita masing-masing. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari siapkan hati kita. Rekan-rekan saya dari tim Praise and Worship Gereja, kita akan melayani setiap umat Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyiapkan hati kita sebelum kita masuk ke dalam firman. Karena Tuhan yang layak disembah, karena Tuhanlah yang besar. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan
bagi Yesus, bagi Yesus segala pujian, haleluya, hormat serta syukur selama-lamanya. Lebih sungguh lagi jemaat saja katakan di rumahmu masing-masing, hanya bagi Tuhan, bagi Tuhan segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Amin. Hormat serta syukur selama-lamanya. Setiap kami datang kepada Tuhan di rumah kami masing-masing, kami sadar betul kepujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalaupun kami masih diberikan kesempatan beribadah kepada Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Betul apa yang ada di hadapan kami seringkali tidak sesuai dengan apa yang kami bayangkan. Betul seringkali apa yang kami doakan sampai hari ini kami belum melihat jawaban doa. Tapi satu hal yang kami percaya, kami menyembah Allah yang layak kami sembah. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu kami yakin, apapun badai hidup yang hari-hari ini kami hadapi, bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan buat setiap kami. Kami datang menyembah-Mu, kami angkat pujian kepadamu. Mari di rumahmu masing-masing saudara, ambil saat waktu untuk menyembah Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu, sebab Engkau yang kami sembah. Kau Allahku, Kau Tuhan kami. Pujian bagi nama-Mu, sebab bagi diri-Mu kami naikkan Tuhan. Sebab pujian bagi-Mu Tuhan, sebab pujian bagi-Mu. Hanya bagi nama-Mu. Di rumah kami masing-masing kami menyembah. Di rumah kami masing-masing kami mengangkat tangan kami. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah kami. Haleluya. Ku nyanyi Hosana, yes Lord, Bagi Rajaku yang duduk di tahta, Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari umat Tuhan, angkat tanganmu dua-dua, angkat pujian ini, katakan ku nyanyi Hosana. Yes, we worship you Lord Jesus, we worship you. bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, haleluya. bagi Rajaku
ku agungkan, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak sekali lagi katakan, kau layak disembah, kau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkaulah Allah, Engkaulah Allah, Engkaulah Allah yang layak disembah. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Kau menikmati pujian penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Tiba saat yang indah bagi setiap kami ya Tuhan. Untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami. Dengan roh hikmat dan wahyu tuntun setiap kami untuk kami mengerti akan kebenaran. Sehingga kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Setiap kami umat Tuhan. Tuhan tuntun dalam setiap pengertian daripada Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Saudara dikasih dalam Tuhan, rekan saya Pendeta Joko Prihanto akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak setiap kita untuk menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama. Kita pegang Alkitab di tangan kanan kita dan bersama-sama sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Katakan amin. Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya bisa menjumpai Anda lagi di dalam ibadah kita pada kesempatan hari ini. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang mezbah yang hilang. Mari kita belajar bersama-sama pagi hari ini untuk menemukan kembali atau mungkin merenovasi kembali mezbah kita yang hilang selama pandemi ini berlangsung. Ketika kita melihat bahwa pandemi ini adalah sesuatu yang merusakkan banyak hal di dalam kehidupan kita. Ada persoalan kesehatan, ada persoalan ekonomi, ada hubungan-hubungan yang rusak juga di dalam rumah tangga, keluarga, ada pekerjaan-pekerjaan yang kemudian tidak bisa dilakukan lagi dengan baik, bahkan mungkin hilang sama sekali. Dan salah satu hal yang rusak atau mungkin hilang di masa pandemi ini adalah juga mezbah doa kita, mezbah penyembahan kita, mezbah pujian kita bagi Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa menemukan kembali dan kemudian juga membangunnya kalau memang mezbah yang ada di dalam kehidupan kita itu adalah sesuatu yang rusak atau bahkan mungkin hilang pada masa ini. Kita akan belajar bersama-sama dari apa yang Yesus katakan nanti dalam Matius pasal yang ke-5. Tentang bagaimana doa adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dan lakukan sebagai bangunan relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, maka mezbah adalah tempat di mana kita bisa menjalin komunikasi, menjalin hubungan dengan Allah. Relasi yang sangat dekat dengan Allah. Di mezbah itu kita bisa menyembah, berdoa, kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebagaimana yang dilakukan oleh umatnya atau tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama. Mezbah menjadi tempat yang sangat penting, tempat yang sangat krusial bagi hubungan antara umat dengan Tuhan yang disembahnya.
Belajar bersama-sama pagi hari ini kita tentang bagaimana Yesus mengajarkan kita tentang esensi mezbah dari nas yang akan kita pelajari bersama-sama. Apa saja yang Yesus ajarkan, apa saja yang Yesus nyatakan bagi kita. Mari kita buka hati kita masing-masing. Biarlah dia berbicara secara khusus, secara pribadi bagi setiap kita, menyentuh kita, menjamah kita, sehingga kalau kita secara jujur mungkin mengakui, saya adalah orang yang kehilangan mezbah itu. Mezbah saya rusak ya Tuhan. Kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat berharga, di mana kemudian kita bisa mendapatkannya kembali. Mari kita memiliki hubungan yang kembali akrab dengan Tuhan. Jangan sampai esensi dari mezbah itu kemudian kita tidak pegang lagi oleh karena lamanya pandemi yang kita alami ini. Tetapi justru di saat-saat yang penting, yang sangat krusial ini, kita bisa meraihnya kembali, kita mendapatkannya kembali, dan bahkan kita akan menemukan sebuah hubungan yang makin hari makin dalam dengan Tuhan. Kalau kita bersama-sama melihat di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-5, dinyatakan di situ, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat di dalam ayat ini bahwa Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada kita supaya kita tidak meniru, tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang munafik itu ketika mereka berdoa. Mereka berdoa bukan supaya bangunan relasi atau hubungan dengan Tuhan dipererat, diperdalam, menjadi hubungan yang sangat karib, intim, akrab. Tetapi rupanya mereka melakukan semuanya itu supaya mereka dilihat orang. Siapakah mereka? Kalau kita nanti belajar lebih jauh, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang orang-orang munafik ini, menunjuk kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang yang ahli di dalam bagian keagamaan atau bidang keagamaan pada saat itu. Tetapi rupanya mereka melakukan dan mengerjakan itu semua bukan supaya dilihat oleh Tuhan, tetapi mereka melakukannya supaya dilihat oleh orang. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa motivasi dasar mereka sudah keliru. Apa yang melatari mereka, memotivasi mereka melakukan semuanya itu sudah salah, karena mereka mau dilihat oleh orang semata-mata dan bukan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu mereka memilih tempat-tempat yang strategis yang dihadiri oleh banyak orang, yaitu rumah-rumah ibadat. Lalu kemudian kalau itu belum cukup, mereka mendatangi tikungan-tikungan jalan raya, supaya ketika ada banyak orang berlalu lalang di situ, mereka akan bisa melihat, ini orang rohani sekali, berdoa di mana-mana tempat, ini orang membangun hubungan dengan Tuhan, mereka melakukannya dimanapun. Tetapi sesungguhnya Tuhan tahu isi hati mereka, sehingga dengan keras Yesus berkata bahwa mereka melakukan itu bukan supaya mereka dilihat oleh Tuhan, tetapi supaya mereka dilihat oleh orang. Kalau kita belajar dari ayat ini, saudara, maka saya menemukan sebuah kesimpulan seperti ini. Doa, mezbah, pujian dan penyembahan kita, ibadah kita kepada Tuhan, itu bukanlah sebuah kewajiban seharusnya, tetapi ini adalah kebutuhan bagi kita. Saudara, kalau doa, mezbah pujian kita, kalau ibadah kita adalah sesuatu yang dilatari hanya semata-mata karena kewajiban, maka kita akan dibawa kepada keterpaksaan. Kita akan dibawa kepada kemunafikan pada akhirnya.
karena sebenarnya saya tidak mau melakukannya. Tapi karena ini wajib buat saya, karena saya pendeta, karena saya pengurus jemaat, karena saya orang Kristen, karena di KTP saya ada label Kristen, maka saya harus berdoa, saya harus menyanyi, saya harus menyembah Tuhan, saya harus beribadah kepadanya. Dan semuanya itu membuat saya berkewajiban untuk melakukan itu. Dan ketika kewajiban yang melandasinya, saya akhirnya terpaksa. Dan kemudian kalau saya nggak mau pun melakukannya, tidak ada kerinduan untuk mengerjakannya, saya tetap harus melakukannya. Dan saya harus berakting sebaik mungkin di depan orang, supaya saya dilihat bahwa saya sedang melayani Tuhan, berdoa kepadanya, memuji Dia. Tetapi semuanya itu di mata Tuhan adalah sebuah kemunafikan. Munafik berarti apa yang ada di dalam dengan apa yang terlihat di luarnya itu adalah sesuatu yang berbeda. Di dalamnya tidak mau, tetapi di luarnya berpura-pura untuk melakukannya dan kelihatannya menikmati, padahal sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sangat menyiksa di dalam dirinya. Tetapi seharusnya ibadah, doa, pujian, penyembahan, bangunan mezbah kita adalah sebuah kebutuhan bagi kita. Kalau ini adalah kebutuhan, maka kita akan melakukannya dengan kerinduan, dengan kehausan. Saudara, kalau orang sudah haus, dia butuh air minum, maka segala cara akan dia upayakan, akan dia lakukan untuk mendapatkan air supaya kehausannya itu bisa diobati, bisa disembuhkan, supaya kehausannya itu hilang. Kalau ada orang yang lapar, dia berupaya sekuat tenaganya, bekerja sekuat mungkin, karena itu kebutuhan buat dia. Dia cari, dia terus berupaya supaya dia mendapatkan makanan sehingga rasa laparnya hilang. Kalau doa, pujian, penyembahan, ibadah kita adalah sesuatu yang memang merupakan kebutuhan bagi setiap kita, apapun yang terjadi, kita akan tetap melakukannya. Kita akan tetap memiliki kehausan akan Allah, kerinduan, kelaparan rohani yang begitu rupa yang akan mendorong kita, menggerakkan kita untuk mencari wajah Tuhan, membangun mezbah baginya, untuk memuji dan menaikkan ucapan syukur bagi Dia pada segala waktu, dalam setiap kondisi. Karena saya membutuhkan itu, karena saya memerlukan itu. Mari kita kerjakan apa yang seharusnya kita lakukan ini dengan kerinduan, dengan kehausan, karena ini kebutuhan buat kita, bukan sekedar kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang mungkin harus kita lakukan, tapi ada sesuatu yang lebih dalam dari itu, yaitu kalau ini adalah sebuah kebutuhan bagi kita. Saudara, bukan Tuhan yang membutuhkan kita, tetapi kitalah yang membutuhkan Dia. Mari kita menyadari ini, bahwa kita tidak bisa hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita praktis membutuhkan Dia, bergantung kepadanya, hanya berpaut kepadanya, sehingga pada segala waktu kita harus tetap memuji, berdoa, menyembah Tuhan, merindukan firman-Nya, dan memberikan persembahan kita yang terbaik kepadanya di dalam mezbah yang kita bangun. Tuhan mengajarkan kepada kita, ini bukan urusan kita dengan orang lain. Ini bukan urusan supaya dilihat oleh orang banyak. Ini bukan urusan supaya orang lain akan berdecak kagum, mengacungkan jempol. Ini orang rajin sekali beribadah, rajin sekali berdoa, rajin sekali memuji, menyembah Tuhan. Tidak ada urusannya semuanya dengan itu. Tapi apakah kita menyukakan hati Tuhan dengan hati yang rindu, hati yang haus untuk mensyukuri semua hal yang Dia lakukan, untuk memuji Dia karena Dia ajaib, besar, agung, mulia, sampai hari ini tetap memelihara kita, sampai hari ini Dia tetap memberikan yang terbaik kepada kita. Pada hari-hari yang akan datang, mari kita melakukan mezbah yang kita bangun ini, bukan hanya sekedar
sebagai sebuah kewajiban. Tetapi bagaimanapun, ini adalah kebutuhan bagi setiap kita. Miliki rasa haus dan rindu akan Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Sedang enak, tidak enak, kita sedang ada di dalam keberkatan, maupun pada waktu di mana kelihatannya Tuhan jauh dari kita. Waktu kita sehat, waktu kita sedang sakit, semuanya itu kita mau lakukan ibadah kepada Tuhan, bangunan mezbah kepada Tuhan, karena kita butuh Dia pada segala waktu, setiap saat di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah mezbah keluarga, mezbah pribadi, mezbah secara korporat di dalam tubuh Kristus, dan supaya kita semua bisa bersama-sama membangun ini, karena kita membutuhkannya, karena kita perlu Tuhan, bukan Dia yang perlu kita, tapi kita yang membutuhkan Dia. Yang kedua, saya belajar dari Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita bisa melihat di sini, Yesus mengontraskan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang percaya, anak Tuhan, murid-muridnya, berbeda dengan orang-orang munafik tadi. Kalau orang-orang munafik tadi melakukannya sebagai sebuah kewajiban supaya kemudian dilihat oleh orang, sehingga kemudian mengambil tempat yang strategis supaya sorot mata, sorot kamera kalau zaman sekarang bisa terarah kepada mereka semua. Maka anak-anak Tuhan ketika membangun mezbah bagi Dia adalah sebuah aktivitas yang justru seharusnya tersembunyi, tidak dilihat orang. Karena itu Tuhan berkata, masuklah ke dalam kamarmu. Saudara, tidak semua orang kita persilahkan masuk ke dalam kamar pribadi kita, bukan? Hanya kita. Dan bahkan kita membatasinya betul. Siapa saja yang bisa masuk ke dalam kamar kita. Dan karena ini adalah menunjukkan sesuatu yang sangat privat, sesuatu yang sangat pribadi, sesuatu yang memang betul-betul kita jaga, supaya tidak semua orang kemudian mengerti apa yang ada di dalam kamar kita. Dan Alkitab menyebut, Yesus menyebut bahwa itu adalah secret place, tempat tersembunyi, yang tidak seharusnya bisa diakses oleh semua orang. Karena disitulah kemudian hanya kita dan Bapa, hanya kita dan Tuhan yang kemudian mengalami hubungan yang makin dalam. Itu sebabnya mezbah kita, doa kita, pujian penyembahan, ibadah kita kepada Tuhan bukan menekankan semata-mata kepada liturgi, tetapi ini adalah sebuah bangunan relasi. Hubungan kita dengan Tuhan itu yang jauh lebih penting, karena itu kamar, tempat tersembunyi, tempat yang tidak bisa diakses oleh semua orang, hanya kita dan Tuhan, menjadi tempat yang paling strategis supaya kita bisa membangun relasi itu. Saudara, kalau kita mementingkan liturgi, maka kemudian kita bisa terjebak dalam pintu kebosanan. Kita melakukan ritual yang itu-itu saja, sampai akhirnya ketika kita melakukannya, rasanya ada sesuatu yang kering, ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang tanpa arti yang kita buat, karena yang kita tekankan adalah liturgi, urutan-urutan tertentu, habis nomor 1, lalu nomor 2, lalu nomor 3, sesudah ini lalu itu. Dan kemudian kita merasa bosan dengan semuanya itu. Minggu lalu saya sudah melakukan ini, minggu ini saya melakukan hal yang sama, minggu yang akan datang saya mengerjakan hal yang sama lagi. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak butuh tuntunan, kita tidak butuh liturgi, kita tidak butuh semuanya itu. Semuanya itu penting, tetapi sama sekali bukan yang paling esensi,
bukan yang paling mendasar dari doa, mesbah kita, pujian kita, ibadah kita kepada Tuhan. Karena yang paling mendasar bukan liturginya, tapi relasinya. Liturgi adalah alat, instrumen, sesuatu yang kita bisa buat sedemikian rupa supaya hubungan itu terjalin, relasi itu ada. Dan biarlah relasi yang penting ini yang akan membawa hubungan kita makin dinamis dengan Tuhan, makin berkembang, makin mendalam, makin mengenal kehendaknya, rencananya di dalam kehidupan kita. Saudara, apalah artinya ketika kita beribadah, menyelesaikan sebuah liturgi dengan lancar, dengan baik, tapi kalau tidak ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Apalah artinya kita bisa on time, tepat waktu, sebagaimana dengan yang dirancang. Tetapi kalau kemudian kita kehilangan sesuatu yang sangat esensial di dalamnya, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Kita mungkin puas, 1 jam selesai, tepat. Dan kemudian semuanya berjalan lancar. Bahkan sampai ke menit dan detik-detiknya kita bisa strict, tepat waktu. Tapi apalah artinya sekali lagi semuanya itu, kalau pada akhirnya kita kehilangan relasi dengan Tuhan. Akan jauh lebih baik kalau kita tidak memperhatikan liturgi, atau mungkin kita tidak melakukan itu di kamar kita secara pribadi. Kita mulai menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita tidak mementingkan lagi soal urutan-urutan lagunya nanti bagaimana. Pasal dan ayat mana yang akan saya baca. Nadanya nanti seperti apa. Ketukannya bagaimana. Karena hubungan kita pribadi dengan Tuhan nggak terpengaruh dengan itu semua. Tapi kalau kita di kaki Tuhan, bisa bersekutu dengan Dia makin dalam. Kalau di sana kita bisa mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan bagi kemuliaannya. Kalau di sana air mata kita tercurah karena menangisi dosa-dosa kita, karena menangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Karena berdoa kita tidak bisa melakukan kehendak-kehendak Tuhan, kegagalan-kegagalan kita memenuhi apa yang Dia mau. Adalah sesuatu yang jauh lebih indah daripada sekedar liturgi yang secara lancar kita bisa selesaikan. Sekali lagi, saya bukan menolak liturgi. Kita semua memerlukan, membutuhkan, dan melakukannya di dalam ibadah kita. Tapi bukan itu yang terpenting. Semuanya adalah alat. Mari kita pakai alat itu untuk menolong kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih esensial, jauh lebih dalam dari semuanya itu. Relasi, hubungan kita dengan Tuhan. Berikutnya yang ketiga, apa yang Yesus katakan tentang mesbah. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Dikatakan di situ, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat di sini bahwa Yesus mengatakan ketika kita membangun sebuah mesbah, maka yang paling penting bukan terletak pada rangkaian kata-katanya, bukan kepada panjangnya doa, bukan pada formula urutan-urutan doa seseorang. Tetapi yang paling penting di sini justru adalah sebuah pernyataan iman, pernyataan percaya kepada Tuhan. Dan pernyataan iman itu didasari sebuah pernyataan firman di sini, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya.
Ini yang dinyatakan di dalam ayat 7 dan ayat yang ke-8. Saya menarik sebuah kesimpulan begini, bahwa mesbah doa kita, ibadah kita, pujian dan penyembahan kita kepadanya, itu bukan tata kata, tetapi pernyataan percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam doa yang mengandalkan banyaknya kata-kata, maka kemudian orang akan teralih fokusnya, lebih sibuk untuk mengatur menyusun kalimat-kalimat yang akan disampaikan kepada Tuhan, ketimbang sikap iman, sikap percaya bahwa pribadi yang saya hampiri ini adalah pribadi yang sanggup melakukan segala sesuatu. Mereka pusing dan menghabiskan waktu dengan, kalau saya bicara seperti ini kepada Tuhan, bagus atau tidak, cocok atau tidak, nanti dia suka atau tidak dengan kata-kata saya. Jangan-jangan kalau kata-kata saya tidak sesuai dengan kaidah bahasa, Tuhan akan menolaknya. Jangan-jangan kalau saya salah ucap, salah omong, salah dalam kalimat, Tuhan nggak mau mendengar doa saya. Jangan-jangan Tuhan tidak cukup mendengar doa saya ucapkan satu kali. Mungkin dia butuh berkali-kali. Sehingga akhirnya kita menghitungnya, melakukannya lagi. Oh, sudah 50 kali saya mengucapkan kalimat ini. Ini pasti adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebagian orang merasa demikian. Tetapi bagian firman Tuhan yang kita baca tadi menegaskan bahwa doa bukanlah sesuatu yang kekuatannya, intinya, fokusnya pada kata-katanya, pada banyaknya kata-kata. Sebab Tuhan berkata, justru kalau dipentingkan pada kata-katanya, semuanya itu akan menjadi bertele-tele. Dan kebiasaan bertele-tele adalah kebiasaan mereka yang tidak mengenal Allah. Coba bayangkan, kita anak-anaknya, kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, umat Tuhan. Tapi yang kita lakukan, bahkan di dalam doa kita, adalah kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa semuanya itu bisa terjadi? Mungkin karena kita memang tidak pernah membangun relasi dengan Tuhan, tidak pernah membangun relasi di secret place dengan Bapa, sehingga kita nggak tahu apa yang Dia nyatakan, apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi kemauannya. Padahal Dia menghendaki sesuatu yang jauh lebih sederhana daripada tata kata, susunan kalimat, banyaknya kata-kata kita di dalam doa. Yang Dia kehendaki adalah sebuah pernyataan iman, bahwa kita percaya ketika kita berdoa, Bapa kita sudah tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita memintanya kepadanya. Saudara, bukankah ini adalah sebuah jaminan bahwa ketika kita membangun mesbah doa, pujian, penyembahan, ibadah kita, persembahan kita kepada Tuhan, jangan mementingkan soal banyaknya kata-kata, susunan kata-kata. Yang paling kita perlu tilik lebih jauh, lebih dalam adalah, apakah kita percaya ketika kita berdoa, Tuhan akan sanggup mengabulkan, menjawab, memberikan sesuai dengan apa yang kita perlu dan butuhkan di dalam kehidupan kita. Karena kadang orang datang berdoa kepada Tuhan bukan karena dia percaya, tapi sekali lagi seperti yang kita bahas tadi, mereka berdoa supaya mereka dilihat orang. Mereka berdoa karena mereka orang Kristen. Mereka berdoa karena memang seharusnya mereka melakukan demikian. Tapi minus iman, nggak ada percaya kepada Tuhan. Nggak ada sebuah pernyataan bahwa Dia sanggup, Dia bisa mengerjakan apa yang saya perlukan, apa yang saya butuhkan. Mari kita yakini, percayai jaminan Tuhan di dalam mesbah yang kita bangun. Bahwa Dia menjamin segala sesuatu yang kita perlukan. Bahkan sebelum kita mendoakannya, Dia udah ngerti, Dia udah tahu. Apapun yang Bapak, Ibu, dan Saudara alami saat ini sebagai sebuah beban pergumulan. Ketika orang lain nggak tahu, hanya saudara yang tahu dan berkata, orang lain nggak mau tahu. Ada satu pribadi yang mengerti, memahami, bahkan jauh lebih dalam daripada apa yang kita pahami.
Dialah Tuhan yang akan menjawab kita, yang akan memberikan jaminan ini kepada kita ketika kita datang kepadanya. Apakah kemudian kita mengatakan, kalau Bapak sudah tahu, kenapa saya harus berdoa? Saya nggak berdoa pun, pasti Dia sudah tahu dan akan mengabulkannya. Saudara, Tuhan memerlukan respon kita. Tuhan ingin melihat niat hati kita. Niat hati kita itu adalah sesuatu yang kemudian kita wujudkan di dalam tindakan-tindakan kita, di dalam hal-hal yang kita kerjakan. Dan ketika kita berdoa, ketika kita bangun pujian penyembahan, mesbah ibadah kita kepada Tuhan, semuanya itu adalah bagian yang ingin menunjukkan, saya serius, saya sungguh-sungguh, saya betul-betul mengerjakan ini karena saya percaya bahwa Tuhan menjamin apa yang saya butuhkan dan perlukan. Bahkan ketika kita nggak berkata-kata apapun di dalam doa kita, hanya ada bahasa air mata, ketika kita hanya terdiam, ketika kita hanya terbisu karena melihat, merasakan, mengalami keagungan Tuhan, hadiratnya yang menjamah kita di secret place itu, Tuhan tahu apa yang kita perlukan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang terjadi dengan mesbah kita selama pandemi ini? Mari kita secara jujur membukanya di hadapan Tuhan. Mari kita mengakuinya di hadapan Dia, pemilik kehidupan kita. Biarlah Tuhan menemukan mesbah itu masih ada di dalam kehidupan kita. Jangan sampai pandemi ini akan membawa kita makin jauh dari Tuhan. Tidak ada lagi mesbah di dalam kehidupan kita. Apakah mesbah kita adalah sesuatu yang terawat rapi? Kalau kita adalah seorang percaya, anak Tuhan, umatnya, yang memang sejak awal membangun secret place, tempat rahasia, tempat tersembunyi itu di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, nggak ada urusan, mesbah itu akan tetap terawat rapi. Biarlah itu yang ditemukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan di masa-masa ini, kita makin meningkatkannya. Kita makin hari makin membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menikmati juga hubungan itu dengan kita sebagai penyembah-penyembahnya. Ataukah juga secara jujur kita bisa mengakui, mesbah saya runtuh, mesbah saya perlu dibangun kembali, mesbah saya butuh direnovasi. Selama ini, bahkan sebelum pandemi pun, saya tidak memilikinya. Saya hanya melakukannya secara formalitas. Saya hanya mengerjakannya tanpa hati, tanpa roh, semuanya kering. Semuanya adalah sesuatu yang pura-pura saja saya kerjakan karena saya orang Kristen. Tapi kali ini saya menyadari firman Tuhan menjamah saya dan saya mengakui secara jujur bahwa memang mesbah saya runtuh, mesbah saya berantakan, semuanya butuh direnovasi. Tidak pernah ada kata terlambat. Dan waktu yang terbaik untuk membangunnya kembali, memulainya kembali, merenovasinya kembali adalah sekarang. Lakukan. Mari kita berpaling dan menemukan kembali hubungan kita dengan Tuhan di dalam mesbah yang makin hari kita makin kerjakan dengan sebaik mungkin. Atau mesbah sebelumnya adalah sesuatu yang tidak ada di dalam kehidupan saya. Hilang sama sekali. Saya tidak pernah melakukannya. Atau bahkan saya baru mendengarnya. Kalau saya membutuhkan hubungan itu dengan Tuhan. Dan sekarang sesudah saya mendengar firman Tuhan ini, saya menemukan mesbah itu. Saya tahu prinsip ini. Saya tahu kebenaran itu. Saya tahu ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan lagi. Atau mungkin saudara berkata bahwa sudah puluhan tahun yang lalu saya berdoa menangis di hadapan Tuhan dan hari ini saya udah lupa semuanya. Saya sudah tidak pernah melakukannya. Hilang sama sekali di dalam kehidupan saya. Inilah saatnya, inilah waktunya untuk menemukan kembali
untuk menyambut uluran tangan Tuhan yang merindukan kita membangun relasi, membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara terkasih, biarlah kita semua adalah orang-orang percaya yang pada kesempatan hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menangkap kerinduan hatinya, dan biarlah kita semua adalah orang-orang yang membangun mezbah, bukan sebagai kewajiban semata-mata, tetapi sebagai sebuah kebutuhan. Dan biarlah kita juga bukanlah orang-orang yang membangun mezbah bukan hanya sebagai tuntutan liturgi, tetapi ini adalah sebuah relasi dengan Tuhan. Dan biarlah kita juga membangun mezbah bukan hanya sekedar tuntutan tata kata-kata, tetapi karena ini adalah sebuah pernyataan, ungkapan percaya kita kepada Tuhan yang mengerjakannya secara luar biasa. Semua mujizatnya, pertolongannya, kebaikannya di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kita pada kesempatan hari ini, dan kita adalah orang-orang yang membangun mezbah, menemukan mezbah, merenovasi mezbah, merawatnya sebagai sebuah tempat yang sangat sakral. Hubungan kita dengan Tuhan terjadi di situ. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami dalam kesempatan ini. Tuhan, berkat-Mu tercurah untuk seluruh jemaat GBI Glow Bandung, dan biarlah Tuhan yang akan memberikan berkat-Mu limpah atas mereka, secara khusus kerinduan mereka untuk menemukan kembali, merawat, merenovasi mezbah yang mungkin selama ini hilang, jauh, atau rusak di dalam kehidupan mereka. Tetapi setelah kami mendengar kebenaran firman ini, kami akan melakukannya, akan mengerjakannya, dan kami mendapatkan kembali hubungan kami yang makin dekat dengan Tuhan. Kami bisa menikmati kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan di dalam mezbah itu. Biar secara pribadi, di dalam keluarga kami masing-masing, juga di dalam jemaat lokal, kami bisa membangunnya kembali. Kau memberkati hamba-Mu yang mengembalakan jemaat GBI Glow Bandung ini, Tuhan. Biar urapan berlipat ganda Engkau nyatakan bisa memimpin umat-Mu untuk memiliki mezbah yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi kita mengerti betul apa itu mezbah. Kita mengerti betul bagaimana kita harus membangun mezbah di rumah kita masing-masing. Kita harus membangun mezbah di keluarga kita, dan kehidupan kita sehari-hari merupakan mezbah bagi Tuhan. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, secara khusus kita mengucapkan sama-sama berkat, bersyukur buat pemakaian Tuhan terhadap hambanya Pendeta Joko. Terima kasih. Gereja kita mengucapkan terima kasih buat pelayanan hambanya Pendeta Joko, sehingga Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, Tuhan perlengkapi bersama dengan keluarga dan rumah tangga yang ada. Kita bersyukur. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini juga kita akan memberkati pekerjaan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Tidak ada lagi pundi-pundi yang diedarkan, tapi kita memberikan dengan sukacita melalui transfer bank yang sudah ada di layar Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan-persembahan lainnya, Bapak Ibu bisa berikan dengan sukacita. Sebelumnya kita akan berdoa buat persembahan kita. Kita kembali datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami dikuatkan, kami diteguhkan bahwa hidup kami adalah penyembahan kepada Tuhan. Dan sebagai rasa syukur kami ya Tuhan, kami ucapkan berkat buat hamba-Mu Pendeta Joko bersama dengan istri, anak-anak, keluarga yang ada, bahkan pelayanan yang Allah memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga akan memberikan korban syukur kami kepada Tuhan melalui persembahan-persembahan yang ada. Tuhan nama berdoa biar Allah yang memberkati setiap tangan-tangan memberi dengan sukacita. Kami memberi karena kami tahu hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami memberi karena kami tahu Tuhan terlebih dahulu memberikan hidupnya bagi setiap kami. Itu sebabnya kami memberi dengan sukacita iman tanpa paksaan. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga
persembahan ini boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, sambil Bapak Ibu mempersiapkan persembahan untuk transfer bank, ada beberapa pengumuman penting yang biasa juga saya sudah sampaikan. Yang pertama, doa pagi tetap ada. Saya mengajak setiap umat Tuhan untuk membangun mesbah. Ya kan, betul, gereja kita belum beribadah secara online, tapi kita bisa membangun mesbah di rumah kita masing-masing dengan beribadah dalam ibadah doa pagi seperti biasa jam 4.30, setengah 5 kita sudah ada dan diam di hadirat Tuhan melalui platform Facebook saya dan Zoom, juga Instagram Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga setiap platform yang ada kita boleh pakai untuk menyembah Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan yang kedua, seperti biasa saya juga membagikan setiap hari renungan singkat dari YouTube channel saya untuk setiap Bapak Ibu, sehingga setiap hari kita juga dikuatkan, setiap hari kita diberkati oleh renungan-renungan yang ada. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita mau kembali kepada aktivitas kita masing-masing, tapi sebelumnya izinkan saya berdoa dalam doa syafaat buat setiap pokok-pokok doa kita. Kita berdoa, kita datang kembali kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Karena itu secara khusus hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang sudah beribadah di hari ini. Tuhan, biar kekuatan yang tidak terbatas yang daripada sorga itu turun berlimpah-limpah atas kami. Kami tahu dalam kami menjalani pengiringan kami kepada Tuhan Yesus, ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan yang harus kami jalani, yang harus kami hadapi. Tapi kami mengerti firman-Mu memberikan kami kekuatan, firman-Mu memberikan kami jalan keluar, firman-Mu menghibur setiap kami. Sehingga pada akhirnya kami menyadari di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhanlah yang memperlengkapi hidup kami dengan kekuatan yang tidak terbatas itu untuk menghadapi segala sesuatu yang harus kami hadapi di muka bumi ini. Karena itu hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan satu persatu di rumah mereka masing-masing dalam pergumulan mereka. Allah memberkati rumah tangga mereka, Allah memberkati keluarga mereka, Allah memberkati anak-anak mereka, Allah memberkati orang tua mereka, Allah memberkati usaha, pekerjaan, bahkan terlebih kesehatan yang daripada Allah. Allah memberikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga dalam pengiringan kami kepada Tuhan, kami tahu Tuhanlah yang memberikan kami kemampuan untuk tetap terus setia mengiring Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap umat Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun sepanjang minggu berjalan ini, Allah memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ulang tahun pernikahan, ulang tahun pribadi, tangan Tuhanlah yang memberkati. Tangan Tuhan yang menopang, meneguhkan, menguatkan setiap mereka. Kalau ada yang Tuhan dapati mereka sedang goyah hari-hari ini, Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar kekuatan yang tidak terbatas itu turun berlimpah-limpah atas hidup mereka. Mereka mengalami pergumulan tapi mereka tetap kuat. Mereka mengalami masalah badai tapi mereka tetap keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap hal yang hari-hari ini mereka sedang gumuli. Biar Tuhan campur tangan, Tuhan berperkara. Izinkan mereka melihat kemuliaan Tuhan melalui setiap badai, melalui setiap pergumulan. Mereka melihat bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapak terima kasih. Pada akhirnya kami menyerahkan juga gembala senior kami, Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan Ibu Renda. Ketiga anak kekasih yang ada, anak menantu cucu yang ada, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan memberkati setiap mereka. Bahkan gereja Tuhan di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Global Fellowship Center, Cabang Bandung, kami ucapkan berkat. Sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang, boleh menguatkan hati setiap umat Tuhan, bahkan memenangkan jiwa yang belum mengenal Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau dalam hari-hari, dalam minggu-minggu ke depan kami akan memulai ibadah onsite. Tuhan kami serahkan rencana kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berperkara, sehingga setiap kami ketika kami mulai kembali beribadah secara onsite, Tuhan juga yang memberikan kemampuan, Tuhan juga yang mengumpulkan kembali pada akhirnya umat Tuhan untuk bersekutu bersama-sama dalam gereja yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami juga berdoa menyerahkan bangsa kami. Kami ada di bangsa Indonesia, kami ucapkan berkat Indonesia diberkati Tuhan.
Kami ucapkan berkat kota Bandung diberkati Tuhan. Provinsi-provinsi kota di mana kami tinggal diberkati oleh Tuhan. Diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan dalam setiap pemimpin-pemimpin yang memimpin bangsa dan kota kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden. Kami berdoa buat Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat DPR RI. Kami berdoa buat DPR tingkat 1, tingkat 2. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Allah memberkati setiap pemimpin-pemimpin daerah, baik para wali kota, para bupati, para gubernur. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biar setiap kepemimpinan mereka diberikan hikmat dalam memajukan daerah yang mereka pimpin. Kami berdoa buat Kapolri, kami berdoa buat Panglima TNI di dalam nama Yesus dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Ketua BIN, Ketua KPK, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Ketua BNPB, Ketua BNPT, di dalam nama Yesus Allah tolong setiap mereka. Sehingga mereka mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Jauhkan pemimpin-pemimpin kami Allah daripada setiap permainan kuasa-kuasa kegelapan, daripada kuasa-kuasa perdukunan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Bahkan Allah juga yang memberkati setiap mereka yang berdiri di garda terdepan, para dokter, para suster, para perawat rumah sakit, perawat kesehatan, di mana-mana tempat mereka berada, mereka berkorban. Bapa berkati hidup mereka sehingga mereka disertai Tuhan, ditolong Tuhan dalam menangani masa-masa pandemi COVID ini. Kami percaya, kami ucapkan berkat, pandemi COVID akan berlalu, akan berakhir dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada kutuk-kutuk yang dilemparkan atas bangsa kami, atas dunia ini tentang pandemi COVID, bahwa akan ada pandemi COVID ketiga ya Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus. Gelombang ketiga kami patahkan dalam nama Yesus. Setiap kutuk-kutuk yang dilemparkan atas bangsa kami, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami perkatakan berkat, tidak ada gelombang ketiga atas COVID-19 ini dalam nama Yesus. Sebab Tuhan berperkara, apa yang Tuhan nyatakan adalah apa yang Tuhan akan kerjakan atas bangsa dan dunia ini yang ada. Tuhan pelihara, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur, pada akhirnya kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan. Hamba menyerahkan setiap umat Tuhan satu persatu. Tuhan jaga, Tuhan sertai. Berkat-Mu ada atas masing-masing mereka. Pada akhirnya umat yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah engkau tidak pernah berjalan sendiri. Ingatlah, bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Bangun mesbahmu dengan Tuhan. Di rumahmu masing-masing ini, kekristenan adalah hubungan antara kita dengan Allah kita. Sehingga akhirnya semakin hari kita semakin mengenal kasih Tuhan. Semakin hari kita semakin bersekutu. Karena Tuhan adalah Allah yang maha hadir. Dia hadir untuk menguatkan saudara dan saya. Dia hadir untuk meneguhkan iman saudara dan saya. Karena itu pastikan kita selalu membangun mesbah di rumah kita masing-masing. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Pandang Yesus dalam hidupmu. Tengadahkan kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Kembalilah dalam aktivitasmu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu. Penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjagamu. Kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin, haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin, amin. Katakan dan memperluas. Haleluya. Daerahku. Amin. Dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin, amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa. Katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya.
kita semua. Shalom.